analisa trading dan tetap belajar walaupun mengalami banyak kesulitan. Inilah uniknya di dunia trading. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang enak. Saya akan membantu menggambarkan untuk XAU USD terlebih dahulu. Kalau kita lihat posisinya semalam itu posisi buyer itu mendominasi cukup kuat, tetapi pada pertengahan pagi dia turun hingga posisi 50%. Nah, sekarang ini kalau kita lihat gambarnya posisi S1, R1 dan R2. Ini nanti akan diuji apakah dia mau turun atau tidak. Atau dia hanya posisi sekedarnya untuk hanya koreksi sebentar sampai S1 dia balik lagi ke atas. Itu ada kemungkinan. Semua ini ada kemungkinan. Jadi teman-teman perhatikan tempat-tempatnya saja. Sekarang untuk GBP USD. GBP USD ini jelas didominasi oleh kekuatan trend seller. Jadi teman-teman sudah tahu, bahkan posisi R1 ini adalah batasan support yang kuat yang dia tembus. Artinya logika trading kita adalah ketika posisi R3 ini ditembus, maka dipastikan seller ini sangat mendominasi. Tetapi sampai di mana? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi saya tidak pernah mengajak atau membuat teman-teman untuk trading begitu ini sekarang ini sell terus kemudian di sell tanpa ada tanda-tanda atau syarat untuk melakukan sell. Kalau posisi pagi seperti ini pasar masih berbolak-balik di antara R1 dan S1 itu selalu. Setelah dia 8 candle baru dia membentuk arah. Mau arah kemana? Tapi ada potensi juga dia lagi posisi set piece. Minimal 8 candle baru kelihatan arahnya kemana. Nah, ini untuk plan GBP USD saja yang saya gambarkan seperti ini. Jadi ini area sell-nya. Jelas posisinya didominasi oleh posisi seller. Ya, jadi teman-teman juga harus sudah menyadari posisi seller. Ya. Jadi di mana meletakkan posisi seller ini jauh lebih penting, yaitu antara R2 sampai R1, tapi tengah-tengahnya ini. Jangan posisi di sini langsung sell, itu jangan. Terlalu pagi. Nah, kemudian teman-teman harus menunggu setengah hari, lebih sampai jam 1, jam 2 siang, baru ketahuan arahnya. Biarkan nanti jam 1 atau jam 2 siang itu baru kita membaca analisa ulangnya. Kita cocokin dengan gambar-gambarnya ini, apakah sudah menyentuh atau tidak. Setelah menyentuh dan ada tanda-tanda untuk melakukan seller, baru kita lakukan sell. Ya. Ini untuk GBP USD. Euro USD pun sama. Seller ini mendominasi, cuman dia berbanding terbalik dengan XAU USD. Terus kalau ditanya chat ke saya, Pak, kok USD-nya yang itu menguat, yang GBP USD menguat, kok XAU-nya kok melemah? Kalau saya jawab, saya bisa meramalkan candle dari awal. Ya kan? Saya sudah menaruh lot itu pasti gila-gilaan, full margin. Artinya, pasti akan masukin lot yang besar-besar sekalian. Kalau saya tahu pasti. Ya, jadi candle, pergerakan mekanisme pasar, itu ditentukan yang paling mutlak adalah price action, harga yang terjadi setiap per 1 jamnya. Ya, per 1 jamnya. Membaca per 1 jam saja saya kesulitan, apalagi untuk membaca sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Ditanya, Pak, ini bakal turun apa bakal naik? Ini tidak ada orang yang tahu. Saya bertahun-tahun belajar dengan berbagai guru sekalipun, tidak ada yang bisa menyatakan bahwa candle itu pasti arahnya begini. Itu nggak mungkin. Dia hanya mempelajari teknikal, mempersempit posisi risiko, lotnya dikecilin, maka dia bermain long term, panjang. Maka ketika floating dia sudah perkirakan
floating saya sampai sekian. Nah, itu ada proses permainan yang menggunakan entry dengan menggunakan psikologi trading dan money management. Itu ada. Jadi dia cuma single entry, bukan entry-nya dijejer-jejer banyak, terus habis itu ketika floating tanya. Nah, ini jadi masalah. Ya. Tapi inilah mekanisme pasar. Jadi mekanisme pasar itu tidak bisa dibaca dengan pasti, yang bisa hanya diestimasi atau diprediksi arahnya mau kemana. Ya. Jadi kalau saya atau teman-teman instruktur lain atau guru-guru yang lain atau pelatih-pelatih yang lain, kalau dia tahu pasti, ya tahu pasti dia akan naruh lot yang lebih besar. Nggak usah jauh-jauh lah, misalnya katakanlah 5 lot, satu candle H1 saja itu 500 pip. Nggak usah bercandle-candle, satu candle saja saya. Kalau saya masukin 5 lot, satu candle H1 plus, kemudian satu arahnya sesuai dengan prediksi kita, saya aja sudah melakukan sujud syukur. Ya. Tidak ada fluktuasi naik dulu, koreksi langsung dia bablas terus ke bawah. Nah, ini harapan semua trader yang nggak mau susah, tapi maunya untung tapi nggak mau rugi. Ya, ini jadi masalah. Dan tempatnya untuk melakukan SL atau cut loss itu tidak ada batasannya, dibiarin aja. Dia maunya untung tapi tidak mau rugi. Ini yang jadi masalah. Mana ada pedagang di dunia ini yang apa istilahnya selalu untung. Ya, ini yang perlu disadari, bahwa teman-teman harus bergegas untuk bangkit. Ya, untuk bangkit. Nah, sekarang saya masuk ke USD GPI. Nah, ini USD GPI ini request dari saudara saya jauh ini. Biasanya saya tidak pernah memberikan plan USD GPI, cuman dia minta supaya Pak USD GPI, Pak coba saya ada floating, kira-kira mau naik apa turun. Saya sampaikan dari awal bahwa saya suruh melakukan cut loss karena tertinggalnya terlalu jauh. Ya. Sekarang kalau posisi tertinggal di posisi ini, ya. Ini kalau untuk turun jauh ini nggak mungkin. Seperti ini tuh nggak mungkin. Bahkan kalau naik itu jauh lebih mungkin. Makanya ini saya gambarkan untuk plan jangka pendeknya. Ini posisi S1. Satu, tiga, 730. Terus kemudian ini posisi S1 apa R1. Ini posisi R2. Ini posisi R3. Posisi S2.
Ini posisi S3. Ini gambaran untuk USD JPY ya. Ini posisi dia sudah membreakout posisi S1, R1 ya. Artinya ini cuma tinggal menunggu konfirmasi hijau satu lagi, maka dia akan terbang ke atas. Kalau dia ini tidak engulfing di sini, tapi kalau dia merahnya ini posisi engulfing di sini, sellernya engulfing di sini misalnya. Nah, ini teman-teman boleh ikut sell. Ya, tetapi kalau tidak ada tanda-tanda untuk melakukan sell, ya jangan melakukan sell. Gitu. Seperti kejadian di ini. Ya, ini ada seller engulfing, dia turun. Nah, karena ini tidak bisa menutup ini, ya, ini tidak bisa menutup ini, maka kalau kita melakukan sell itu salah besar. Ya, saya katakan salah besar karena posisinya ini akumulasinya ini jelas nggak nutup, ini masih banyak buyer ini masih mendominasi ya, buyer ini masih mendominasi ya. Jadi saya pun semalam melakukan sell di sini, saya melakukan sell di sini di area ini, saya sell karena saya anggap ini posisinya masuk pada posisi S2, saya masuk sell di sini. R2, saya sell di sini. Ketika saya sell di sini, saya turun sebentar, sedikit saja. Itu saya cut profit dulu. Karena apa? Ini saya sadar bahwa saya ini adalah melawan arus trennya. Ini arus tren buy. Ya, arus tren buyer, dan saya tidak berharap turun ke jauh ke sini, nggak mungkin. Dalam sekian jam turun jauh begini itu nggak mungkin. Ya, kecuali seperti ini yang saya gambarkan. Jadi ini sell, kemudian ini turun lagi sell. Sellnya menutup mendekati garis biru ini. Ini masih ada potensi untuk turun. Tetapi kalau posisi seperti ini, saya langsung saya cut loss. Jangankan di sini, saya di posisi ini saja, saya cut loss. Saya di posisi ini sudah saya cut loss, tapi saya tidak mau berhenti. Saya cari koreksi lagi untuk balas kerugian saya. Dan kemudian saya berbalik arah ke arah buy. Begitu ini naik close, saya profit, saya tidak saya ambil karena ini trennya tren buyer. Di sini saya lakukan buy lagi. Ketika close candle ini saya buy lagi walaupun saya sudah profit. Buy. Dia sempat turun ke bawah. Yang awalnya saya profit jadi minus, terus saya diemin aja. Nah, saya punya batasan cut loss saya di sini. Ya. Tapi ketika dia turun begini, saya berusaha menyelamatkan yang atasnya ini. Saya buy lagi di sini. Jadi ada 3 buy, tapi peletakan pertama saya buy di sini, kemudian buy di sini, kemudian buy di sini. Ya, setelah pasar sudah mulai melambat, tinggal saya kasih TP. Tapi yang terjauh ketika dia terakumulasi profit semuanya, saya ambil semuanya dulu. Atau saya kasih TP kecil, 30 pip sampai 50 pip. Ya. Karena sudah terlalu ketinggian, takut ada koreksi panjang. Tetapi saya tidak mau berharap sell, karena nggak mungkin seperti ini kejadiannya 1, 2, 3, 4. Saya tidak akan berharap sell, ini nggak mungkin. Kalaupun sell itu sell pendek, hanya sifatnya koreksi, nanti akan terbang lagi. Kalau nggak percaya nanti kita lihat ya untuk USD JPY. Maka bagi teman-teman yang tertinggal sell di sini, ya, sebaiknya cut loss. Karena
ini tidak akan mungkin balik dalam satu hari kecuali ada keajaiban. Nah, saya tidak pernah mengajarkan trading dengan menggunakan ilmu keajaiban. Semuanya ada dasar teori atau pakem yang harus teman-teman pegang. Ya. Memang dalam bisnis trading ini tidak ada yang pasti, tetapi yang jelas ada dasar teori yang teman-teman harus pahami dan pegang. Terus uji sampai benar-benar itu paham. Berapa probabilitasnya antara profit dan kerugiannya. Karena yang namanya bisnis itu pasti ada namanya proyeksi profit, juga ada proyeksi kerugian. Nah, ya, tidak ada semua bisnis langsung tiba-tiba langsung untung, itu nggak mungkin. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, kita ketinggalan di sell di sini, kita berdoa semoga bisa turun, semoga bisa turun. Bahkan dengan cara modalnya ditambah lagi, diinjek lagi, ya silahkan. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saya sell di sini, begitu dia naik satu candle di sini, saya cut loss. Karena ini sudah tidak mungkin. Ini begitu ini turun merah. Ya, ini turun merah. Tidak bisa engulfing di sini. Ini saya ambil dulu karena saya menyadari bahwa ini posisinya adalah saya melawan arah. Kalaupun dia sell di sini, belum engulfing, dia masih butuh konfirmasi satu candle seller lagi. Baru saya sell. Ini yang sehat permainannya. Ya. Apakah pasti sell, Pak, itu? Ya belum tentu juga. Setidak-tidaknya kita tahu posisinya untuk melakukan entry. Jadi arahnya pun kita jelas. Ya. Ini untuk USD JPY. Ya. Jadi bagi teman-teman yang tertinggal posisi sell terlalu jauh dan margin levelnya masih di bawah 200, sebaiknya cut loss saja. Sekarang kita masuk ke GBP JPY. GBP JPY kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya menaruh SL di posisi biru ini. Ya. Kenapa? Karena di sini terjadi penolakan yang cukup kuat. Ya. Ini ada penolakan kuat di sini. Ya. Karena sempat naik dan kemudian diturunkan ditutup warna merah. Ya, ini juga sama. Ini habis hijau terus merah. Artinya ini kekuatannya seimbang. Nah, disinilah resist SL-nya yang paling kuat. Kalau dia menembus ini, ya sudah nggak ada obatnya, berarti SL-nya kena. Udah ikhlaskan saja, nggak usah dipikir ditahan-tahan sampai ke atas ini. Nggak mungkin, karena sifat candlestick itu dia akan mengejar. Sifat pasar itu akan mengejar posisi yang tertinggi yang terdekat. Kalau kita posisi D1. Ini untuk GBP JPY. Ya. Ini GBP JPY saya gambarkan secara pendeknya ya. Ini S1. Dua. Ini posisi R1. Untuk kita lihat ya posisi trennya GBP JPY ini masih posisi naik turun ya, tapi dia sudah melakukan breakout
pada malam hari, tetapi teman-teman posisi pagi-pagi dinaikkan kembali ke atas. Bagaimana cara mengujinya entry yang sehat? Itu kita menunggu masing-masing bertahap. Kalau seperti ini misalnya, ini breakout R1, ya, breakout kemudian tutup dengan warna hijau. Ini buyer lagi. Ya, kalau sudah posisi seperti ini ya teman-teman jangan sell. Kalau sell yang meriang nanti panas dingin. Ya, karena ini floating. Ya. Setiap mendekati R2 seperti ini teman-teman cepat take profit dulu. Bahkan dapat pipnya kan pendek, ya silahkan mau dapat panjang sampai ke atas ya silahkan kita tungguin. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba berbalik, ya silahkan keputusannya mau di cut loss atau ditaruh SL-nya. Saya misalnya melakukan di sini, ya. Saya melakukan buy di sini. Misalnya. Jadi saya bicara berdasarkan fakta price action, candle per candle-nya itu adalah harga yang dibentuk 1 jamnya. Jadi teman-teman cara berpikirnya begitu. Jangan hanya berpikir arah tren, tetapi harga yang terbentuk setiap jamnya itu tidak teman-teman waspadai. Ya, makanya saya menyampaikan bahwa posisi candlestick ini hanya histori, tetapi yang nyata-nyata berjalan itu adalah candle yang saat ini berjalan. Ini namanya harga yang sedang bergerak. Harga yang sedang bergerak, tetapi kita punya indikasi atau indikator. Indikatornya adalah akumulasi candle yang terbentuk. Kalau kita tiba-tiba kita buy di situ, kemudian dia turun warna merah, ya kita cut loss. Apa kita pertahankan? Kita doakan nanti jangan-jangan bisa naik. Kalau bisa, jangan. Teman-teman harus tegas untuk melakukan cut loss. Karena kalau ditinggal, diperpanjang, dan lain sebagainya, ini makalah hampir kita stres karena nungguin candle. Ya, kalau saya buy di sini, profit gini, 30 pip atau 40 pip, ya saya angkat. Gitu. Kalau dia tanya, loh Pak, punya Bapak kok spreadnya kecil? Nah, kamu cari broker yang spreadnya kecil, kan sederhana. Wah saya belum ketemu, ya dicari dulu, nanti pasti ketemu, saya ada berarti kamu ada, kan gitu. Saya tidak mau menunjukkan karena kalau saya terlalu semuanya saya tunjukkan nanti semuanya akan malas, tidak mau berpikir dan tidak mau berusaha, mau untung, mau kaya, mau sukses, tetapi tidak mau berusaha, ini yang repot. Ya. Karena analisa trading itu membutuhkan ketenangan, jam terbang, dan banyak guru yang memberikan masukan. Dan tugas kita sebagai siswa atau sebagai murid itu menguji hasil teori dia. Apakah yang disampaikan dia itu abal-abal atau tidak. Tetapi dengan konsekuensi kita bersungguh-sungguh belajar. Jangan sehari kita belajar, 1 bulan nanti kita buka lagi. Kalau nanti minus, gurunya yang disalahkan. Padahal dia itu masih belum paham sama sekali. Ya. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga teman-teman bisa merenungi atau meresapi. Jadi tidak hanya itu, kita bisa sharing di pagi hari, selalu saling mengingatkan bagi yang mau diingatkan. Tapi kalau yang tidak mau diingatkan, ya monggo silahkan teman-teman gunakan kepandaian, kepiawaian, dan pemikiran teman-teman sendiri. Tetapi konsekuensinya kalau misalnya salah atau floating, ya jangan teriak-teriak. Bahkan rugi banyak, Pak, saya sudah rugi banyak, ya jangan teriak-teriak. Itulah konsekuensi trading. Kalau kita nggak ingin rugi, ya duitnya taruh aja di kantong atau di bank. Itu jauh lebih bagus. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat dan salam hidup konsisten. Terima kasih.